Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Selamat pagi semua. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mengenal tentang tipe-tipe belajar kalian ya. Di dalam psikotes sudah juga kalian pernah membaca, pernah mengerti, mungkin pada zaman di SMA juga pernah. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menerapkan gaya belajar kalian dengan kondisi masing-masing. Nah, tipe belajar di sini ada 3. Yang pertama, visual. Yang kedua, auditorial. Yang ketiga, kinestetik. Apa itu visual? Nah, tipe visual ini adalah kita kalau membaca harus selalu dengan matanya melotot. Nah, gitu ya. Jadi dengan mata akan informasi-informasi itu akan cepat menyerap. Sehingga belajar kalian lebih konsentrasi dengan cara membaca, matanya fokus gitu. Nah, yang ciri-ciri tipe visual juga ada. Yang pertama, kita selalu mengingat apa yang dilihat daripada apa yang didengar. Jadi pandangan kita kalau kita melihat mencari sesuatu itu apa ya, yang saya bayangkan gitu, saya lihat. Tidak peduli mendengar atau tidak, yang penting melihat. Seperti contoh satu lagi, ketika kalian belajar dengan Bapak Ibu guru, kalian tuh harus melihat ini, apa namanya tuh, ungkapan dari kata-kata itu. Dengan ungkapan itu, maka kamu dengan melihat itu kamu akan lebih fokus lagi. Ya, lalu di situ tidak pandai memilih kata-kata dalam bicara. Artinya cukup hanya melihat saja. Ya. Terus ciri-ciri yang lain, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Jadi kalau misalkan kalian diperintah atau disuruh membuat tugas, tetap mana Bu tugasnya? Harus melihat. Coba lihat buku ini halaman segini. Nah, dengan melihat oh iya baiklah gitu. Ya. Nah, terus termasuk kalian itu kalau visual itu termasuk pembaca cepat dan tekun. Tekun ya membacanya. Terus lebih suka juga baca daripada dibacakan. Kalau dibacakan kan itu kebalikan daripada visual. Ya, mungkin auditorial, nanti kita akan ketemu dengan auditorial. Nah, auditorial itu indera kita adalah pendengaran, telinga di sini. Jadi telinga kita walaupun kita mata kita merem, walaupun kita tidak melihat, tetapi telinga kita mendengar informasi yang baik. Nah, kefokusan kalian mungkin akan dirasakan pada saat nanti belajar dengan Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Nah, terus ada lagi ciri-cirinya. Apa sih ciri-cirinya orang auditorial itu suka bicara kepada diri sendiri, misalnya gini. Kalau belajar bicara sendiri, misalnya membuat kesimpulan tentang apa gitu, ngomong sendiri apa gitu ya. Terus mudah terganggu oleh keributan. Jadi kalau ada keributan itu langsung buyar konsentrasinya. Ya, orangnya mesti khusyuk. Ya, jadi kalau belajar itu mungkin harus memilih waktu yang sepi, yang sunyi, misalnya tengah malam, orang lain tidur, kita bangun untuk membaca. Nah, itu untuk auditorial. Ya, coba kalian buktikan saja nanti setelah mendapatkan nilai yang kelebihannya auditorial atau kinestetik. Nah, kinestetik ini lain lagi ya. Orangnya itu kebanyakan sering bergerak-gerak. Kadang-kadang dia menggerak-gerakkan pulpen gitu ya, diputer-puter. Terus kadang-kadang menggerak-gerakkan pahanya. Nah, kinestetik itu adalah memang tuntutan dari dirinya ya. Tipe belajar ini adalah tipe belajar yang kinestetik itu harus banyak praktek. Kayak orang olahraga. Nah, itu kan bergerak badannya, menari. Nah, seperti itu. Nah, dengan dia menari, dengan olahraga, dengan praktikum di lab, terus pokoknya intinya harus memegang sesuatu baru dia memahami.
Nah, dan orangnya memang tidak bisa diam. Bagi orang yang tidak mengerti ya, itu dianggapnya anak tuh nakal padahal sebenarnya tidak ya. Nah, di sini juga ada ciri-cirinya. Bagaimana sih orang kinestetik ciri-cirinya? Bicaranya dengan pelan, bisik-bisik, selalu nempel ya. Nempel. Jadi kalau bicara sama teman itu nempel-nempel gitu. Terus banyak bergerak ya. Ketika duduk juga suka kayak seperti nggak betah gitu ya, nggak bisa diam, nggak bisa tahan lama. Baru setengah jam, sebentar-sebentar, Bu izin, mau ke kamar mandi. Nah mungkin di sini ada seperti itu. Nah berarti itu tandanya orang cirinya kinestetik ya. Terus menghafal dengan berjalan bolak-balik. Kadang-kadang kita menghafal nih belum belum bisa dapat di pikiran kita, di hati kita kalau kita belum bolak-balik jalan ke sana kemari gitu sambil menghafal. Misalnya teori tentang tokoh ini dihafalin terus ya, bolak-balik. Sampai 5 balikan baru hafal, baru selesai gitu ya. Lalu ada lagi nih, ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh. Tangannya bagaimana bergerak, kadang-kadang kakinya digoyang-goyang. Terus kalau bicara, kalau misalnya menceritakan orang drama, pasti badannya itu berubah ya. Apakah tangannya yang gimana gitu, pokoknya memakai isyarat. Nah, itu lanjut. Nah, alhamdulillah materi kita pada hari ini tentang tipe gaya belajar kalian sudah kita bahas. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan ciri-ciri masing-masing ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.